Pada yang ke-12 adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota namanya Taif. Taif itu 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau banyak kita lihat di Makkah ada buah-buahan, apel, anggur, itu dari Taif. Taif itu puncaknya kalau di tempat kita. Maka mudah-mudahan kita bisa sampai ke Taif insyaallah. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas, makamnya di Taif. Maka di sana ada Masjid Abdullah bin Abbas. Sampai di Taif Nabi dilempar pakai batu, berdarah tumitnya. Sendalnya terompah kayunya berdarah. Datang malaikat, "Hai Muhammad, kalau sampai darah kakimu itu menetes ke tanah, rata orang Taif ini dengan tanah." Seandainya ibu, nggak usah ibu lah, saya. Seandainya saya dilempar orang pakai batu, yang membuli-buli saya di internet itu, lempar saya pakai batu, lalu kaki saya berdarah, datang malaikat, "Hai Abdul Somad, kalau menetes darah dari tapak kakimu sampai ke tanah, kuratakan mereka dengan tanah." Apa yang saya lakukan? Langsung saya injak-injakkan ke tanah. Hajar. Nabi Muhammad SAW menahan darah dari tapak kakinya supaya jangan sampai menetes ke tanah karena sayang kepada mereka. Jadi sekarang kita ini ngaku umat Nabi Muhammad, baru diejek dikit aja malam tahajud nangis, "Ya Allah matikan dia." Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan ya Allah. Gimana? Makanya judul hari ini berat nih, meneladani Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun berat kita ikuti sebab kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 13. Ketika Nabi sedang berdoa di Taif, datang malakul jiwal. Malaikat. Malik raja. Malik pemilik. Tulisannya sama, mim lam kaf. Malak malaikat, malik raja, malik pemilik. Malakul jibal, malaikat penjaga bukit-bukit. Apa kata malakul jibal? "Tunjukkan padaku ya Muhammad mana bukit yang paling besar, biar ku timpakan mereka dengan bukit, potong, timpa, rata mereka dengan tanah." Apa kata Nabi? "Asallah ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a." Ya Allah, keluarkanlah anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau dan tidak mempersekutukan Engkau dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah. Taif hari ini 100% muslim. Taif yang dulu melempar Nabi. Nama sukunya Thaqif, nama kampungnya Taif. Nama sukunya Thaqif, nama kampungnya Taif. Selesai pengajian, jamaah cerita ke kawannya, nama sukunya Taif, nama kampungnya Thaqif. Yang dengar ngangguk, yang cerita juga, dua-duanya sama-sama lupa. Untung ada teman kita dari Jepang yang mengingatkan, namanya Panasonic. Jadi kita banyak berutang budi dengan Jepang. Ada Panasonic, ada Sony, ada yang datang iPhone dari Belanda, dari Amerika, apel sumbing, iPhone. Ada datang dari Korea namanya Samsung. Satu datang dari Jawa Timur, Oppo. Saudara yang dimuliakan Allah, insyaallah. Tapi yang diingat nanti yang 12, bukan yang Oppo ini. 13. Bagaimana Nabi Muhammad SAW di atas bukit, di lokasi Bukit Uhud di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. 13. Apa yang terjadi? Keliling ini sudah kafir musyrik jahiliyah mau membunuh Nabi SAW. Datanglah salah seorang Nabi meminta, sahabat, "Ya Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap Nabi itu punya doa mustajab, doa pamungkas, tapi doanya cuma satu saja. Kalau kau berdoa maka rata mereka orang kafir ini mati semuanya. Segeralah ya berdoa ya Rasulullah. Segeralah berdoa biar kita selamat. Segeralah berdoa supaya kau jangan mati ya Rasulullah. Segeralah berdoa kita sudah kalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tidak, aku simpan doa itu supaya menjadi syafaat untuk umatku di akhir zaman.
14 abad yang lalu dia memikirkan kita. Pernahkah kita memikirkan dia? Tidak pernah. Kita cuek saja. Masjid dihancurkan orang, kita diam. Umatnya disakiti orang, kita diam. Tapi kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gombal. Ucapanmu tak sesuai dengan perbuatanmu. Jadi kalau masih bisa menolong saudara kita di Palestina, umat Muhammad SAW yang teraniaya oleh tentara Israel, bantu, kirim ke nomor rekening. Sudah kirim saudara di Palestina? Sudah Pak Ustaz. Berapa? 10.000. 10.000 dolar. Keren. Amin. Yang bilang amin pasti belum pernah ngirim. Mohon maaf. Ustadz Somad nolong apa ke Palestina? Beberapa sahabat-sahabat penggalangan dana itu saya bantu jalan keliling kampung keluar kampung, penggalangan dana, macam-macam nama organisasi sosial kemasyarakatannya. Dan setiap khutbah Jumat tak pernah sekalipun khutbah saya absen. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Dan setiap doa malam tahajud ada doa kunut nazilahnya kalau berjamaah mengambil barokah amin orang ramai. Saya bacakan Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Falastin. Amin. Kata jamaah. Selesai sholat saya tanya, kok kalian tahu saya tadi doa untuk Palestina? Bisa kalian bahasa Arab? Enggak. Kok kalian tahu pas Palestina itu kalian buat amin? Kan ujung-ujungnya Palestina Pak Ustaz. Artinya apa? Telinga jamaah sudah familiar. Walaupun tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi akhir ujung doa itu pasti mendoakan saudara kita di Palestina. Kita tidak pernah memikirkan saudara kita, maka kata Nabi, laisa bil mu'min, bukan orang beriman. Man yabitu syab'an, siapa yang tidur lelap, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tidur lelap sementara tetangganya dia biarkan kelaparan. Berikutnya yang ke 14. Yang ke-14 kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki berkulit hitam, legam, memeluk Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kenapa ente meluk saya? Kata dia, saya nggak yakin nanti mati masuk surga ya Rasulullah. Dosa saya banyak, kulit saya hitam, saya budak hamba saya, miskin. Ya kalau nanti di akhirat saya masuk surga bisa jumpa dengan engkau. Di dunia ini maka saya peluk engkau kuat-kuat. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dia di dunia, maka di akhirat nanti dia akan bersama. Kita, ini banyak pertanyaan, beberapa kertas pertanyaan ke saya. Ustadz, saya nanti kalau di akhirat ketemu nggak sama suami saya Pak Ustadz? Saya tanya, ibu cinta nggak sama suaminya? Dialah pertama yang terakhir. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan. Ada pula kertas dari bapak-bapak. Ustaz, saya ketemu nggak dengan istri saya nanti Pak Ustaz? Saya bilang ketemu. Tapi saya nggak mau ketemu Pak Ustaz. Kan? Suami-suami yang sudah terlalu tersiksa di dunia dengan penderitaan yang mendalam, maka nanti di akhirat tidak kena azab kubur lagi. Karena sudah terlalu menderita di dunia. Saudara yang dimuliakan Allah, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Maka jadikanlah puncak cinta kita adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa bukti cinta? Kalau cinta selalu disebut, selalu diingat. Selalu disebut, selalu diingat. Kadang lain yang diingat, lain yang disebut. Berapa banyak suami salah panggil nama istri. Mau nyebut nama tapi sebut panggil nama mantan. Apa gitu. Oleh sebab itu maka kalau memang betul cinta sama Nabi, sering diingat, sering disebut. Dikit-dikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikit-dikit Allahumma sholli ala. Ini enggak dikit-dikit copot. Gimana kalau matinya nanti sakaratul maut copot? La ilaha illallah. Makanya sering-sering banyak-banyak sholawat.
Dikit-dikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak bisa ngitung pakai tasbih Pak Ustaz, pakai jari aja 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 20, 40. Pasang target. Pagi amalan pertama selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum 40 saya nggak akan ngomong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masuk telepon. Halo, assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau udah sesama ngaji berarti udah paham. Berarti rutinannya belum selesai. Mbak, gimana jadi arisan nanti? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, dia belum selesai. Ternyata yang nelpon lupa, belum bersolawat. Ingat, itulah enaknya kalau satu pengajian. Tapi kalau ngajinya beda, begitu telepon, halo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, nampaknya udah ikut ISIS nih. Beda ngajinya. Maka apapun terjadi solawat. Makanya ibu anak-anaknya soleh-solehah. Kenapa? Karena saat mengandung, pegang perut. Banyak perempuan sebenarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah anak lahir digendong juga. Sallallahu ala Muhammad. Anaknya tenang. Buat teh suami. Sallallahu alaihi wasallam. Suaminya pun tenang. Kenapa suaminya risau gelisah? Dia ada langsung pecah piring. Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-15. Tidak ada yang masuk surga kosong sebelum Muhammad SAW masuk. Yang pertama kubur dibuka. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, kuburan dibukakan. Kuburan yang pertama dibuka, kubur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit Nabi Muhammad, tidak ada yang berani menghadap Allah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, tolong menghadap kepada Allah. Adam, kami sudah lama berdiri di padang mahsyar, tak sanggup kami menghadap Allah. Kata Adam, aku nggak sanggup menghadap Allah karena dulu Allah melarang jangan dekati pohon kuldi. Aku bukan mendekati, malah ku makan buahnya. Wajah anakku naik perahu, malah dia katakan sa'awi ila jabalin, aku naik ke atas bukit yang simuni minal ma. Akhirnya anakku tenggelam mati karena durhaka. Aku malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya kunci kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 16. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Pas mau solawat, tiba-tiba handphone berbunyi. Asyhadu alla lupa mengucapkan solawat, solatnya batal. Solat batal kalau lupa mengucapkan solawat. Nama dia menyebabkan solat itu menjadi sah. 17. Khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan mana ada solat Jumat? Gak usah dijawab. Rukun khutbah ada 5. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi wa taqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat taqwa, doa. Lupa baca salawat, batal khutbah Jumat. Berubah salat Jumat menjadi salat zuhur. 18. Doa. Ya Allah, berikan anak kami anak yang soleh, sehat-sehat. Ya Allah, rezekinya lapang. Ya Allah. Lupa mengucapkan salawat, doa tergantung antara langit dan bumi. Tidak dibukakan pintu langit oleh malaikat. Karena syarat stempel legalisirnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu doa pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, tapi di awal itu tetap salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Cara berselawat 2. Wassalatu wassalam atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis itu doa pakai bahasa Indonesia.
Ya Allah, ini anak saya belum juga dapat ketemu jodoh, gimana nih ya Allah. Saya malu setiap kondangan ditanya orang terus, ini muka mau diletakkan di mana. Saya nggak bisa pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz, pakai bahasa Jawa. Iki bojone orang teko piye, saya tonton dina ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, orang Minang, pakai bahasa Minang. Iko baana batamu lomba laki nang kedua lomba binang kampe baca alai pulau. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-19, bahwa orang menjadi mulia, amalnya dihitung masuk surga karena syahadat. Dan dalam syahadat ada nama dia. Kalau tidak disebut nama dia, tak sah orang masuk Islam. Tadi malam ketika mensyahadatkan di acara musyawarah. Bu, ikut syahadat ya? Ya Pak Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terakhir, yang ke-20. Apa dia? Yang ke-20 adalah kita bisa paling dekat nanti dengan dia, aqrabu majlisan. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling tinggi jabatan. Yang paling dekat dengan Nabi, aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari Jakarta dibawa ke makam Nabi di kota Madinah. Tiap hari, ini solawat fulan, ini solawat fulan. Maka tiap hari bersolawat. Berapa kali Pak Ustadz? Terserah, 100 kali, bagus. Itu maka tasbih itu 100. Supaya kita paling tidak berzikir istighfar 100, solawat 100. Saya tasbih saya di mobil Pak Ustadz. Mobilnya lah yang dekat Nabi. Banyak nanti mobil masuk surga, Innova masuk surga. Oleh sebab itu maka cabut itu tasbih dari mobil, berarti selawat. Mudah-mudahan 20 ini menjadi bekal kita insyaallah. Amin. Kenapa angka 20 Pak Ustaz? Apa rahasia di balik itu? Enggak ada, saya udah habis bahan aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya sampaikan tadi jam 1 kurang 15. Sekarang sudah jam 1.20. Berarti saya sampaikan 40 menit lebih kurang. Sisanya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab saya bawa pulang ke Pekanbaru. Ini langsung ke airport. Nanti saya jawab di Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.